Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta didik kelas 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pelajaran agama, dan yaitu perilaku terpuji. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada bagian D, halaman 29 atau halaman 30 di buku cetakan baru, santun dan menghargai teman. Jadi perilaku santun dan menghargai teman. Kalau ditanya apa itu santun, maka kalian pasti akan menjawab bahwa santun berarti halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Jadi orang yang santun itu artinya orang yang halus budinya, dia tidak kasar di dalam bertindak, baik bahasanya, tidak berkata yang jorok, tidak berkata yang suka menyakitkan hati seseorang, dan sopan tingkah lakunya. Itu tentang arti santun. Dan diantara perilaku orang santun itu, orang santun biasanya sabar. Ciri-ciri orang santun sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, suka menolong. Itu diantara ciri-ciri tentang sikap santun. Dan ini sikap yang terpuji dan dipuji oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, menghargai. Apa yang dimaksud dengan menghargai? Menghargai artinya menghormati, mengindahkan, dan memandang penting orang lain. Itu yang dimaksud dengan menghargai, yaitu kita hormat dan menganggap penting orang lain. Kita tidak boleh menganggap remeh orang lain. Apa ini? Nanti dia tidak ada kepintarannya. Apa ini? Tidak ada gunanya. Tidak boleh seperti itu. Karena semuanya orang memiliki kelebihan masing-masing. Jadi itu tentang menghargai. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan dan tidak peduli terhadap orang lain. Ini kalau tidak menghargai, dia remehkan orang lain, dia rendahkan karena orang lain hartanya kurang atau karena kurang pintar dan lain sebagainya. Ini yang tidak boleh, orang yang tidak menghargai orang lain, meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Maka peserta didik, adapun Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Allah Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum lara'ufur rahim." Huwallazi, dialah Allah, yunazzilu 'ala 'abdihi ayatin bayyinat, yang telah menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Qur'an. Apa gunanya? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, bikum lara'ufur rahim, terhadap kamu adalah Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Jadi demikian peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya, bagaimanakah contoh sikap santun itu? Yang mana kita tahu bahwa santun itu perilaku terpuji, yang mana apabila kami mengetahuinya, kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka jawabannya kita bisa lihat di halaman 30. Di situ disebutkan beberapa contoh sikap santun. Apa tadi santun anak pintar? Ya, santun halus budi, baik bahasa, dan sopan tingkah lakunya. Di antara contoh-contohnya, satu, mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis sampai saat bertemu. Jadi ucapkan salam, ya,
yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak, yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Dia mengucapkan salam, selalu memperhatikan, bermuka manis. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sekali-kali meremehkan suatu kebaikan, walau antal qa akhaka biwajhin talikin. Atau jangan kamu sekali-kali meremehkan suatu kebaikan walaupun hanya dengan muka manis bila kamu bertemu dengan saudaramu. Jadi bermuka manis apabila bertemu dengan saudara, itu merupakan suatu kebaikan. Yang penting jangan perempuan atau gadis ketemu cowok bermuka manis dan sebagainya. Takutnya lain lagi maksudnya. Kemudian yang kedua, contoh sikap santun, yaitu berbicara dengan lembut dan tenang. Suara tidak terlalu keras, tidak menyakitkan, sabar saat mendengarkan teman berbicara. Jika teman berbicara, dengarkan dulu, jangan dipotong pembicaraannya. Hindari kata-kata kasar, keras, dan kotor yang menyakitkan hati orang lain. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada teman yang sakit, teman terkena musibah, maka usahakan untuk menjenguknya. Kemudian berteman tanpa pilih kasih, artinya bersahabat bermain dengan siapa saja. Yang penting dia orangnya baik, dia orangnya rajin, dia orangnya membawa kepada kebaikan, tidak membawa keburukan. Maka walaupun dia miskin, apakah dia kaya, miskin, cacat, cakap, buruk, bangsawan, rakyat jelata dan sebagainya, ya kita berteman dengan mereka. Maksudnya berteman tanpa pilih kasih sini, jangan berteman melihat karena status sosialnya dan lain sebagainya. Tapi kalau berteman ya pilihlah teman yang baik untuk agama kita dan baik untuk akhlak kalian. Yang kelima, tidak mencela dengan perkataan yang buruk. Jangan suka mencela dengan perkataan yang buruk. Contohnya mengatakan, apa itu rumahnya gini, apa dia itu hidungnya pesek dan lain sebagainya. Yang keenam, rendah hati dan menerima dengan tulus atas kerja temanmu. Ya, rendah hati. Yang ketujuh, mengucapkan terima kasih kepada teman yang telah berjasa. Apabila dibantu atau lain sebagainya, terima kasih banyak. Ini contoh yang baik. Yang ke-8, minta maaf kepada teman apabila kita bersalah, menyinggung perasaan dan sebagainya. Apabila bersalah ya minta maaf, jangan apabila menyinggung perasaannya minta maaf. Yang 9, tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara menguasai, dengan cara mencuri, merampas atau berdusta. Dan yang ke-10, memberikan ucapan selamat, sanjungan dan pujian secara langsung. Ya, selamat ya kamu ranking 1. Ya selamat ya kamu mendapatkan nikmat yang banyak. Jadi memberikan ucapan selamat. Peserta didik yang Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan dari materi terakhir di pelajaran ketiga, santun dan menghargai teman. Semoga penjelasan Pak Ustadz ini bisa memberikan manfaat kepada kalian dan memudahkan kalian untuk memahami pelajaran. Ini yang Bapak Ustadz sampaikan. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.